Sebuah pesawat yang sedang terbang mendatar dengan laju 300 meter per second pada ketinggian 80 meter menjatuhkan bom dengan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Bom tersebut tepat mencapai sasaran pada jarak mendatar adalah. Baik, jadi di sini bisa diperhatikan untuk ilustrasinya. Jadi di sini ada sebuah pesawat yang di sini mendatar dengan laju 300 meter per second. Kemudian di sini tingginya dari permukaan tanah ini adalah 80 meter, kemudian menjatuhkan bom sehingga di sini terdapat target pengeboman. Kemudian yang ditanyakan ini adalah X atau jarak mendatar dari pesawat menjatuhkan bom sampai dengan target pengeboman. Baik, jadi di sini untuk yang pertama perlu kita pahami terlebih dahulu. Jadi di sini setelah bom ini dilepaskan, ini akan membentuk sebuah lintasan gerak parabola. Jadi di sini untuk lintasannya ini adalah setengah parabola. Di mana di sini untuk pesawat ini adalah ketinggian maksimum dari lintasan setengah parabola. Dan di sini untuk yang ditanyakan atau yang X ini adalah jarak mendatar lintasan dari setengah gerak parabola. Atau di sini adalah jarak terjauh untuk X, dan di sini untuk yang saya tunjuk ini adalah titik tengah dari gerak parabola. Sehingga di sini untuk yang pertama perlu kita pahami terlebih dahulu. Jadi di sini untuk gerak parabola definisinya kurang lebih adalah gerak suatu benda yang melakukan dua gerak lurus. Jadi di sini yang pertama saling tegak lurus antara GLB gerak lurus beraturan pada sumbu X dan GLBB gerak lurus berubah beraturan pada sumbu Y. Kemudian di sini resultan dari kedua gerak tersebut menyebabkan lintasan parabola. Maka di sini untuk yang pertama kita bisa menggunakan ketinggian maksimum. Ini adalah ketinggian maksimum untuk gerak parabola. Rumusnya adalah V0 kuadrat dikalikan sin kuadrat theta dibagi 2 dikalikan G. Sehingga di sini untuk ketinggian maksimumnya bisa kita ganti dengan 80 meter sama dengan di sini kecepatan awal kuadrat di sini tetap, kemudian sin kuadrat theta di sini juga tetap dibagi dengan 2, kemudian untuk gravitasi di sini ada 10 meter per second kuadrat. Maka di sini 2 dikali 10 meter per second kuadrat kita pindah ke ruas kiri sehingga di sini menjadi perkalian. Atau di sini untuk caranya sebenarnya adalah ruas kiri dan ruas kanan semuanya kita kalikan dengan 2 dikali 10 meter per second kuadrat. Sehingga di sini untuk yang ruas kanan karena di sini dibagi dengan 2 dikali 10 meter per second kuadrat di sini habis. Sehingga 80 dikali 2 hasilnya 160 dikali 10 hasilnya 1600 meter dikali meter hasilnya meter kuadrat per second kuadrat sama dengan di sini V0 kuadrat dikali sin kuadrat theta. Kemudian yang berikutnya untuk ruas kiri dan kanan semuanya kita akar sehingga akar dari 1600 hasilnya 40. Kemudian meter kuadrat per second kuadrat di sini kita akar sehingga menjadi meter per second sama dengan di sini kecepatan awal kuadrat ini kita akar sehingga menjadi kecepatan awal, sin kuadrat theta kita akar menjadi sin theta. Sehingga di sini kecepatan awal dikali sin theta sama dengan 40 meter per second. Kemudian untuk yang berikutnya yang ditanyakan di sini adalah jarak mendatar atau X. Maka di sini untuk jawaban kita sebelumnya akan kita hapus. Jadi di sini jarak kurang lebih adalah kecepatan dikali waktu. Karena di sini geraknya adalah gerak parabola, maka di sini jaraknya di sini yang ditanyakan adalah jarak untuk X dan kecepatannya ini adalah kecepatan Vx. Kemudian untuk waktunya ini adalah waktu dari lintasan setengah gerak parabola.
Sehingga di sini bisa kita tulis untuk jarak atau X sama dengan Vx dikali T, di mana di sini X ini adalah jarak untuk yang ditanyakan. Kemudian untuk Vx ini adalah tetap, kita tulis Vx. Kemudian untuk T atau waktu untuk lintasan gerak parabola, jadi di sini hanya setengah, sehingga di sini kecepatan awal dikalikan sin theta dibagi dengan gravitasi. Sehingga di sini untuk Vx ini adalah 300 meter per second dikalikan dengan kecepatan awal sin theta ini adalah 40 meter per second. Kemudian dibagi dengan G atau gravitasi, di sini ada 10 meter per second kuadrat. Kemudian 40 dibagi 10 hasilnya adalah 4. Kemudian meter per second dibagi dengan meter per second kuadrat sama dengan di sini meter per second dikalikan second kuadrat per meter. Sehingga meter dan meter bisa kita coret dan second kuadrat dibagi second hasilnya adalah second. Kemudian 300 meter per second di sini dikalikan 4 second, di sini S-nya kita coret atau second-nya kita coret. Sehingga 300 dikali 4 hasilnya 1200. Ini satuannya adalah meter, sehingga jawabannya adalah yang C.